Shalom, haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan terus masih memberi kesempatan pada kita. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kembali hamba-Mu naikkan ucapan syukur. Tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu Tuhan, atas pemeliharaan, penjagaan, perlindungan-Mu yang luar biasa. Bahkan sampai hari ini, kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman. Berkati dan urapi hamba-Mu yang menyampaikan, bahkan kami semua yang mendengarkan Tuhan, kami rindu supaya firman-Mu boleh tertanam dalam tanah hati kami yang paling subur, sehingga berbuah paling maksimal dalam kehidupan kami. Terima kasih. Kami serahkan jalan pemberitaan firman-Mu dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita jumpa saat ini. Saya ingin menyampaikan tentang Allah mengetahui bahwa kita sanggup. Allah mengetahui bahwa kita sanggup. Mari kita baca di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya. Ini janji Tuhan yang luar biasa, saudara. Ya, kalau Tuhan berjanji, pasti Tuhan menggenapi apa yang dijanjikan. Nah, mungkin ada yang berkata begini, ya Bapak kan tidak mengetahui masalah, problem, kesukaran yang sedang aku hadapi saat ini. Begitu besar, Pak. Nah, itu pendapat atau pandangan orang yang sedang dalam permasalahan. Nah, memang saudaraku, dalam menghadapi badai kehidupan ini tidak sedikit orang Kristen atau orang beriman yang merasa tidak sanggup, bahkan mereka putus asa dan pada akhirnya menyerah dengan masalah-masalah yang mereka hadapi. Putus asa begitu, saudaraku, menyerah ya. Nah, kita mesti kembali kepada janji Tuhan dan apa yang membuat sehingga orang tersebut tidak bisa mengatasi permasalahannya. Ya. Kalau kita kembali kepada firman Tuhan, terus kita beriman, kita yakin apa yang Tuhan janjikan, itu pasti bisa. Ya. Apalagi saudaraku, kalau di dalam kesukaran, orang tersebut mulai membandingkan masalahnya dengan si A, dengan si B, dengan si C. Kok kelihatannya, saya beri tanda petik, lebih ringan dari permasalahanku. Itu kan menurut pandangan kita, sekilas pandang kita. Oh, kok lebih ringan? Kan belum tahu kita dalamnya gimana, pergumulannya gimana. Sehingga pada waktu dia keluar kelihatannya kok ringan. Padahal dia sudah memenangkan pergumulan itu. Ya, padahal sudah memenangkan pergumulan. Sama dengan Tuhan Yesus pada waktu dia berdoa di Taman Getsemani. Dia di dalam doanya dia sudah memenangkan pergumulan itu. Pada waktu dia keluar menghadapi kenyataannya, tenang. Tenang. Karena dia sudah memenangkan pergumulan sebelumnya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, kalau kita mulai membandingkan, sehingga orang tersebut mulai meragukan Tuhan. Dan menganggap tidak ada pembelaan Tuhan dalam setiap pergumulannya.
kita nggak bisa melihat sekilas pandang, saudaraku. Kalau kita mau melihat, kita tanya, Pak, Bu, persoalannya gimana? Dia bisa cerita. Baru kita bisa oh, ternyata juga berat. Nah, sekarang kita akan melihat ada 5 hal, ya, ada 5 hal yang perlu kita lakukan, ada 5 hal yang perlu kita lakukan untuk melihat setiap masalah, pergumulan, atau pencobaan dari cara pandang yang benar. Ada 5 hal yang perlu kita lakukan untuk melihat setiap masalah, pergumulan, atau pencobaan dari cara pandang yang benar. Tadi kan kita sudah bacakan. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan satu persatu. Yang pertama, pencobaan-pencobaan yang kita alami, pencobaan-pencobaan yang kita alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Nah, kalau Tuhan mengatakan biasa, jangan kita mengatakan luar biasa, saudaraku. Ya. Artinya begini, bahwa setiap masalah yang ada dalam hidup kita adalah masalah yang biasa untuk setiap makhluk hidup. Ya, kita hidup pasti ada permasalahan. Nggak mungkin kita hidup tanpa permasalahan. Ya. Jadi saudaraku, itu setiap masalah yang ada dalam hidup kita adalah masalah yang biasa untuk setiap makhluk hidup. Nah, selagi kita hidup, pasti kita mengalami yang namanya masalah. Ya. Tidak ada orang yang tidak mengalami masalah. Ya. Nah, masalah itu menjadi luar biasa beratnya karena kita sering berandai-andai. Nah, ini dijelaskan di dalam kitab Mazmur. Ya. Jadi masalah itu menjadi luar biasa karena kita sering berandai-andai. Dalam Mazmur 55 ayat 6 sampai yang ke-7. Ya. Mazmur 55 ayat 6 sampai 7. Ya. Saudara perhatikan, ini tentang Mazmur Daud. Aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Ini Daud menceritakan, saudaraku, aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Nah, ayat 7, pikirku. Nah, ini saudara, yang jadi titik permasalahan, pikirku sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Masalahnya tidak dihadapi, masalahnya tidak diselesaikan, mulai berandai-andai. Kalau aku bisa terbang, ya aku terbang pergi. Nah, justru itu yang menjadi berat. Daud pernah juga mengalami, itu fakta, saudara. Dikejar-kejar oleh Saul. Terus Daud berkata, waduh, pikirku. Nah, nanti satu kali pasti kena. Coba kita lihat. 1 Samuel 27 ayat yang pertama. 1 Samuel 27 ayat yang pertama. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya. Nah, padahal kenyataannya belum tentu seperti itu. Tapi sudah berandai-andai, berpikir begini-begini. Bagaimanapun juga, nah ini mulai memvonis dirinya sendiri dengan cara pikir, cara pandangnya. Bagaimanapun juga, pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin.
maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku atau mencari aku lagi di seluruh daerah Israel, dan aku akan terluput dari tangannya. Ini pandangan daripada Daud, karena menurut dia ini masalahnya terlalu besar, saudaraku, dan menurut pandangannya tidak mungkin bisa diselesaikan. Kalau aku tidak lari pasti mati. Nah, pikiran ini yang menjadi liar, ya. Dia lupa mati hidup seseorang ada dalam tangan Tuhan. Dia lupa. Justru dia mulai masuk, segala asumsi masuk semua. Akhirnya dia ambil keputusan yang fatal, yang salah. Ya. Begitu juga dalam Mazmur tadi, andai kata aku punya sayap, ya aku terbang pergi. Hadapi permasalahan itu. Dengan Tuhan, kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Hadapi. Kalau kita menghadapi sendiri, ya mungkin begitu. Putus asa, saudaraku. Nah, dari mulai kita lahir sampai kita tua, ya, kita adalah orang-orang yang biasa menghadapi masalah. Yuk kita pikir, sekarang kita usia berapa? Buktinya kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang lalu sampai hari ini usia kita. Nah, kalau hari yang lalu Tuhan bisa nyertai menyelesaikan permasalahan kita, terus permasalahan sekarang apa Tuhan nggak bisa? Apa Tuhan berubah kekuatannya? Tidak, tidak. Kita katakan kalau dulu Tuhan bisa menolong aku, hari ini juga pasti Tuhan bisa menolong. Kalau dulu Tuhan memberkati aku, pasti hari ini juga Tuhan bisa memberkati aku, karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang tidak berubah, ya, tidak berubah. Haleluya. Sebab itu saudaraku, kita melihat begini ya, ketika kita memandang masalah bahwa masalah kita adalah hal biasa. Nah, ini masalah biasa. Langsung apa saudaraku? Maka beban masalah tersebut dalam pikiran sudah berkurang. Tapi kok luar biasa. Waduh kok luar, tambah berat beban pikiran. Tapi enggak biasa. Lalu yang lalu juga seperti ini bisa selesai kok. Langsung beban pikiran kita enggak berat, enggak stres, saudara, enggak takut begitu. Yang kedua dikatakan, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ini jaminan Tuhan yang luar biasa, saudara ya. Pencobaan yang kita alami ialah pencobaan biasa. Terus diteguhkan lagi, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Tuhan ngerti, saudara. Tuhan tahu kekuatan kita. Tuhan katakan enggak mungkin lebih. Nah, pada saat kita menghadapi masalah, kita perlu mengingat bahwa masalah tersebut tidak mungkin melebihi kekuatan kita. Ya, tidak mungkin. Saya beri contoh begini. Seorang murid SD, mungkin SD kelas 6. Tidak mungkin seorang guru memberikan soal atau ujian kepada murid-muridnya dengan ujian SMU atau sekarang kelas 12 begitu. Enggak mungkin, guru aja tidak mungkin, saudara. Guru aja tidak mungkin. Ini murid kelas 6 kok dikasih ujian anak kelas 12. Tidak mungkin, lebih Tuhan. Yang mengerti dikatakan tidak melebihi kekuatan manusia. Sudah percaya saja, saudara. Tidak lebih. Haleluya. Berarti kita pasti bisa, ya. Mungkin kita berkata, buktinya saya kok tidak kuat menghadapinya. Yang salah siapa? Firman atau orang tersebut? Buktinya saya kok nggak kuat. Nah, kalau orang itu percaya kepada firman, dia membaca firman, timbul iman. Oh, ternyata
persoalan yang aku hadapi tidak melebihi dari kekuatan kita. Nah, lain sikap kita, saudaraku. Jangan kita berkata, buktinya ini. Yuk kita baca. Amsal 24 ayat yang ke-10. Amsal 24 ayat ke-10 dikatakan demikian. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Nah, Tuhan ngomong dalam firman-Nya, saudaraku, kuncinya waktu persoalan datang, kesukaan datang, jangan tawar hati. Kalau kita sudah tawar hati, dipastikan kekuatan kita jadi kecil. Nah, kalau kekuatan kita jadi kecil, ya kalah. Ya kalah, saudaraku. Ya kalah. Jadi kita melihat kalau Tuhan firman-Nya berkata, yang tidak melebihi kekuatan manusia sudah. Jangan kita berandai-andai seperti Mas Pot. Seandainya aku punya sayap, sudah, saudara. Tambah berat pikiran kita, tambah tidak menyelesaikan permasalahan. Bisa-bisa seperti Daud lari ke negeri orang kafir. Jadinya kacau balau. 3. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Di sini ditekankan tentang kesetiaan Allah. Nah, ini jaminan, saudara, ya. Kalau manusia yang ngomong bisa A, bisa B, bisa ke C. Tapi Tuhan katakan, aku ini setia. Nah, setianya Tuhan itu sudah jangan diragukan. Ya. Kalau kesetiaan Tuhan, kita betul-betul bisa mengerti kesetiaan Allah di dalam 2 Timotius 2 ayat 13. 2 Timotius 2 ayat yang ke-13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Nah, apapun sikonnya, Tuhan tidak bisa menyangkal dirinya. Dia tetap setia kepada apa yang dijanjikan kepada umatnya. Sebab itu umat Tuhan, ngertilah, percayalah bahwa Allah kita itu Allah yang setia. Kalau Ia sudah mulai sesuatu yang baik dalam hidup kita, Dia tidak berhenti di setengah jalan, Dia tidak berhenti di tengah di 3/4 jalan, tapi Dia akan teruskan sampai ke akhir. Kalau Ia mulai mengasihi, Dia tidak berhenti, saudara. Dia terus mengasihi sampai ke akhir. Nah, kita mesti ngerti. Nah, kalau kita ngerti kesetiaan Allah, maka kita tenang. Sekalipun nyaris begitu, nyaris gitu, saudara, nyaris. Tapi tidak mungkin kita sampai jatuh. Asal kita percaya, asal kita tetap teguh, ya. Nah, kita melihat, nah kalau kita mengerti akan hal ini, kesetiaan, maka ada sambungannya. Kita akan berani berkata di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-6. Ibrani 13 ayat yang ke-6. Karena kita ngerti kesetiaan Allah, maka kita ngerti juga Ibrani 13 ayat ke-6 dikatakan, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak takut. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Jadi kalau kita ngerti kesetiaan Tuhan, kita berkata dengan yakin, dengan iman, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nah, jadi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada saat kita menghadapi masalah atau pergumulan,
kita perlu memandang kesetiaan Allah, ya. Sebab Allah selalu setia pada janjinya, serta Allah setia pada orang yang berharap kepadanya. Jangan kita berharap semuanya, sudahlah, berharap ke yang lain, ke yang lain, ke yang lain. Tuhan itu setia, saudaraku, pada janjinya, serta Allah setia pada orang yang berharap kepadanya. Oleh sebab itu, jangan pernah menyerah. Pegang terus janji Allah dan serta terus berharap kepadanya dalam setiap pergumulan atau dalam setiap masalah kita. Ya, selalu ada batas yang Allah izinkan terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi. Dan itu tidak melebihi kekuatan kita. Saya beri contoh dalam kisah Ayub. Nah, memang di belakang layar itu ada setan, ada pihak setan. Tapi semua dalam kontrol Allah. Ya, dalam kontrol Allah. Dan apa yang terjadi itu semua seizin Tuhan, sebab Tuhan melihat bahwa Ayub mampu, ya. Ayub mampu. Iblis tidak bisa sembarangan. Melebihi kekuatannya, tidak boleh sembarangan. Apa yang diizinkan oleh Allah, itu saja yang boleh diganggu oleh setan. Coba kita lihat Ayub 1:12. Ayub 1:12 dan Ayub 2 ayat 6. Saya bacakan Ayub 1 ayat yang ke-12. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Jadi semua boleh diganggu, cuman tubuh Ayub nggak boleh. Ini yang pertama. Dan betul, setan bikin habis, sudah hartanya habis, ternaknya habis, anaknya habis. Ya. Nah, ternyata Ayub tidak berdosa. Aku lahir dengan telanjang, kembali dengan telanjang. Segala puji bagi Tuhan. Ya. Terus di ayat Ayub 2 ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Ya. Nah, jadi saudaraku, tubuhnya dijamah. Dibikin sakit tapi nyawanya gak bisa diambil. Karena ada batasan-batasan yang diizinkan. Ayub sakit, menderita, saudara. Waduh, dari kepala sampai telapak kaki, betul-betul menderita. Tapi semua itu melalui kontrol Allah yang ketat. Dan setan tidak bisa melebihi. Dan pada akhirnya, Ayub menang. Ayub menang. Sebab dari awal, Ayub sudah memposisikan. Aku datang ke dunia ini nggak bawa apa-apa. Kalau Tuhan ambil, segala puji bagi Tuhan. Selesai, saudaraku. Haleluya. Yang keempat. Yang keempat. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Ya. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Memang jalan keluarnya tidak ditunjukkan dari awal, tapi harus melalui proses itu. Tadi kan sudah kita melihat ada 3 yang sudah kita pelajari. Pencobaan biasa. Ya. Yang kedua, tidak melebihi kekuatan manusia. Yang ketiga, Allah setia. Nah, kalau kita sudah melalui proses-proses ini, masuk di proses yang keempat. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Amin. Waktu Musa bersama orang Israel, saudaraku, menghadapi laut kosong. Di belakang tentara Mesir plus raja yang begitu lengkap
dengan ratap perangnya, kejar terus. Pimpinan Tuhan yang awan, tiang api. Ya. Nah, pada waktu itu terjadi, memang saat itu belum ada jalan keluar. Terus Musa diberitahu, angkat tongkatmu, haleluya. Nah, di situ dia. Jadi kita bisa memposisikan permasalahan yang datang, setiap masalah yang terjadi selalu ada solusinya. Haleluya. Nah, yang dibutuhkan adalah kesabaran. Bangsa Israel gak sabar, marah-marah saudaraku. Marah-marah. Dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan ketabahan untuk kita menemukan jalan keluar. Dari setiap masalah kita, coba Musa bingung, saudara, gak sabar, ikut suara orang Israel yang ngamuk, terus Musa juga bingung, gak ada jalan keluar. Semua tertutup. Tapi Musa tenang, Musa punya kata-kata iman, apa yang kau lihat hari ini, besok sudah tidak ada. Haleluya, haleluya. Ya, Musa begitu yakin kalau Tuhan sudah membawa keluar Israel dari Mesir, Tuhan tidak pernah berhenti di tengah jalan, menggeletakkan, membiarkan orang Israel mati di padang pasir. Tidak, saudara, tidak. Haleluya. Nah, Allah tidak pernah mengizinkan masalah terjadi tanpa memberikan jalan keluarnya. Ya, gak pernah, saudara. Gak pernah. Nanti saya akan tunjukkan. Ya, jadi Allah tidak pernah mengizinkan masalah terjadi tanpa memberikan jalan keluarnya. Asalkan kita sabar, taat akan perintah Tuhan. Contoh, saya beri contoh Elia. Elia ini sabar, saudara, taat. Ya. Sekalipun kelihatannya tidak mungkin di tengah-tengah masa yang sulit, saudara, ya, kelaparan, tidak ada hujan 3,5 tahun dan baru 1 tahun tidak ada hujan, semua sudah pada kering, saudaraku, ya. Dan Tuhan suruh kemana? Tidak disuruh ke Obaja, tidak, disuruh pergi ke Sungai Kerit, tinggal di situ selama 1 tahun. Ternyata sungainya mulai kering. Terus Tuhan beri solusi lagi, beri jalan keluar lagi. Elia pergi ke Janda Sarfat, pergi. Waktu dia melihat Janda Sarfat, mungkin dalam hatinya, aduh, keliru nih Tuhan. Ini janda udah mau mati Tuhan. Tapi Elia taat, Elia tabah. Elia punya iman, berikan padaku lebih dahulu. Maka tepungmu, minyakmu tidak akan habis. Ada solusinya, saudara. Ada solusi. Waktu kekeringan 3,5 tahun, Elia berdoa. Sampai kali yang ke-7. Ya, sampai kali yang ke-7, Elia berdoa. Terus jawaban Tuhan kecil. Awan setelapak tangan. Tapi Elia merasa yakin bahwa itulah jawaban Tuhan. Buktinya, dia berkata, beritahu kepada Ahab, suruh cepat pulang. Hujan akan datang. Lah, mana saudara? Mana? Dalam keadaan terang benderang, awan hanya setelapak tangan. Tapi mulut Elia ini luar biasa. Dekat mulutmu ada perkataan iman. Nah, kalau ini diucapkan, waktu Elia mengucapkan, sesuatu yang besar terjadi, langsung berubah. Haleluya. Contoh berikutnya Hana. Hana ini mandul, tidak punya anak. Ya. Waktu itu dia mengeluh, dia bawa keluhannya ke bait Allah yang pada waktu imamnya itu Imam Eli. Ya. Waktu Imam Eli melihat Hana, dia sudah pulang. Tuhan menjawab engkau. Heran saudara. Langsung Hana ini taat akan perintah Imam Eli. Dia bersikap, dia makan. Dia mau makan, dulu dia tidak mau makan. Sekarang dia makan, dia yakin dia bersuka cita, wajahnya segar. Dan itulah jawaban
daripada Tuhan. Daud, ya, Daud taat yakin, saudara. Sebab itu Daud mengatakan, ya, kenapa Daud kok ngambil batu? Ya kalau ngusir anjing, ya. Ini perang dengan Goliat yang ahli perang dari muda, ya. Ahli perang dari muda. Tapi perkataan Daud, perhatikan. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Saudara perhatikan. Padahal Goliat sudah menantang orang Israel, menghina Allah Israel, dan semua ketakutan. Manjur perkataan Goliat, semua ketakutan, termasuk Raja Saul, ketakutan. Tapi justru Daud mengambil alih nama yang penuh kuasa itu, dia lontarkan kembali ke Goliat. Dia katakan, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Kemenangan bagi Daud. Padahal Tuhannya sama. Haleluya. Tapi bangsa Israel plus Saul ketakutan. Daud tidak, justru bangga dengan Allah Israel. Allah Israel kau tantang, aku datang. Haleluya. Haleluya. Contoh berikutnya, selalu ada solusi. Petrus gagal dalam menangkap ikan, saudara. Diberi nasihat oleh Yesus yang bukan nelayan, bukan ahli tangkap ikan. Bukan, saudara. Dan disuruh waktu siang, bukan pada waktu malam menangkap ikan. Tetapi di sini Petrus taat. Dia dengarkan perintah Tuhan baik-baik, terus dia kerjakan. Oleh sebab engkau yang berkata, aku melakukan. Oh, luar biasa. Di saat-saat seperti ini, dengar apa yang firman Tuhan katakan. Saudara dan saya jangan ragu. Sekalipun itu kelihatannya mustahil. Orang nangkap ikan siang, itu mustahil. Tetapi Petrus memberikan kuncinya. Oleh sebab engkau yang menyuruh, engkau yang berkata, aku melakukan. Begitu juga kita. Waktu kita menghadapi jalan buntu, tidak ada jalan. Waktu kita membaca firman Allah. Dari firman Allah timbul iman, saudara. Dari pendengaran akan firman Kristus timbul iman. Terus kita katakan, pasti aku ditolong. Pasti ada jalan keluar. Pasti aku diberkati. Pasti aku disembuhkan. Dan seterusnya. Haleluya. Sekalipun faktanya mustahil. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan bagi orang yang bisa percaya, tidak ada yang mustahil. Perempuan yang meleleh darah 12 tahun, mustahil. Dan itu dibuktikan dengan banyaknya tabib, banyaknya biaya yang dikeluarkan, gak sembuh 12 tahun. Saudara bisa bayangkan betapa kurusnya, betapa menderitanya, betapa susahnya. Tapi waktu pandangan matanya melihat Yesus, timbul keyakinan. Kalau aku menjamah, saudara perhatikan, katakan, kalau aku bisa menjamah, aku sembuh. Apa tabib kurang pintar? Ini cuma menjamah, dia yakin sembuh. Dan itu yang terjadi. Ya, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam contoh-contoh ini, mereka semua menemukan jalan keluar dari setiap masalah yang mereka hadapi. Jangan kita berkata, ya masalahnya lain, Pak. Masalah sekarang beda dengan masalah yang lalu. Siapa bilang? Siapa bilang? Masalah memang bisa berbeda. Petrus masalahnya nangkap ikan. Daud masalahnya menghadapi Goliat. Elia menghadapi kekeringan. Tapi yang tidak berbeda itu Tuhannya.
Itu Tuhannya. Ya. Tuhan yang menjamin. Masalah memang bisa beraneka ragam. Yang satu masalah keuangan, yang satu masalah kesehatan, yang satu masalah keluarga, yang satu masalah perjodohan dan lain sebagainya. Permasalahan bisa berbeda-beda, tetapi satu yang tidak berubah, yaitu Tuhan yang kita percayai. Haleluya. 5. Nah, sehingga kamu dapat menanggungnya. Aduh, luar biasa Tuhan kita. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Allah mengizinkan pergumulan tersebut ada karena Allah tahu setiap orang yang diizinkan mengalami pergumulan itu mampu menanggungnya. Mampu, saudara. Kalau saudara lihat masalah yang Paulus hadapi, itu beda dengan yang murid-murid lain. Beda dengan Petrus pada waktu Petrus di penjara. Petrus mau dipancung. Paulus di tengah-tengah lautan 14 hari terombang-ambing. Beda lagi, saudaraku. Beda. Tapi semua Tuhan mengatakan sehingga kamu dapat menanggungnya, Haleluya. Nah, kalau Paulus mengalami masalah yang berat dalam kehidupan pelayanannya, sebab itu Paulus, saudaraku, karena dia dalam pelayanan banyak sekali pergumulan persoalan, sehingga dia dapat menulis. Dan tulisan itu menjadi berkat bagi kita. Dikatakan demikian, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4:13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jangan ditanggung sendiri. Jangan ditanggung sendiri. Sebab Paulus sudah memberitahu segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, saya hanya ambil sebagian dari permasalahan yang Paulus hadapi. Terus Paulus memberitahu kenapa dia bisa menang. Ya. Dalam 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 12 kita baca ya. 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 12 dikatakan demikian. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Ya. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. 12. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Kalau kita baca ayat 8 sampai 12, begitu banyak penderitaan Paulus. Kenapa Paulus bisa tahan? Kenapa? Sebab firman Tuhan mengatakan sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, ayat yang ke-7 sekarang kita baca, 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. Tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Jadi Paulus, kalau kami ini hanya tanah liat, artinya mudah patah, mudah pecah, mudah hancur. Kenapa enggak hancur? Karena ada benda yang mulia di dalam hidup Paulus, yaitu Yesus di dalam kehidupan Paulus, artinya Immanuel, Allah beserta kita.
Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Nah, jadi ayat 8-12 Paulus menunjukkan begitu banyak sengsara tapi tetap jadi berkat. Mati kematian Kristus bekerja kehidupan Kristus untuk orang yang dilayani. Ya, haleluya. Jadi tidak ada kata-kata yang pahit, tidak ada kepahitan dalam hidupnya. Dia berkata kematian Kristus kerja di dalam aku, maut kerja di dalam aku, tapi hidup di dalam kamu. Orang kalau sudah kepahitan mulutnya jelek. Kalau orang sudah kepahitan karena banyak menderita, mulutnya jelek, ngomel, bersungut-sungut, mengeluh, menyalahkan kanan kiri dan lain sebagainya. Jadi suasana hatinya jelek. Nah, orang di sekitarnya tidak bisa melihat kehidupan Kristus, justru melihat kematian dalam hidup orang itu dan dalam orang yang mendengar. Tapi Paulus tidak. Maut bekerja, hidup untuk orang yang mendengarnya. Haleluya. Musa dan Yosua di awal panggilannya sebagai seorang pemimpin, mereka memang merasa tidak mampu. Tetapi kita dapat melihat bahwa pada akhirnya mereka diberikan kemampuan yang luar biasa oleh Allah dan dia taat. Dia taat. Ya. Ketika kita diizinkan menghadapi berbagai macam permasalahan, yakinlah bahwa kekuatan Allah akan diberikan bagi kita pada saat kita menghadapi berbagai macam permasalahan. Jangan takut, jangan kecut, jangan tawar hatimu, tetap percaya, tetap berharap, maka Tuhan memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita dapat menanggungnya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apalagi yang perlu kita takutkan, apalagi yang perlu kita cemaskan, apalagi yang perlu kita khawatirkan dalam menghadapi segala badai pencobaan ini. Enggak ada, tidak ada. Khawatir yang wajar masih mungkin, saudara, masih mungkin. Tapi kalau kekhawatiran yang tidak wajar sampai timbul ketakutan, Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tapi roh kuasa. Ya. Ingat itu. Haleluya. Kesimpulannya, kita sanggup menghadapi segala badai pencobaan dalam hidup ini. Satu. Jadi kesimpulannya, kita sanggup menghadapi segala badai pencobaan hidup dalam hidup ini. Satu. Pencobaan yang kita alami ialah pencobaan biasa. Ini harus kita yakini bahwa apa yang terjadi tidak ada yang kebetulan, ya. Tidak ada yang kebetulan. Ya. Yang kedua, tidak melebihi kekuatan manusia, ya. Tidak melebihi kekuatan manusia. Kalau tadi saya bandingkan seorang murid dan guru. Sekarang kita melihat kalau orang tua melihat kekuatan sang anak, mungkin kalau saya berkata, oh anak ini hanya bisa mengangkat 5 kilo. Tidak mungkin orang tua memberi beban 25 kilo. Sehingga tidak bisa mengangkat, tidak bisa menanggungnya. Itu melebihi manusia aja, orang tua aja mikir, saudaraku. Lebih-lebih Tuhan kita yang penuh cinta, ya, mengasihi kita. Tidak mungkin kita diberi masalah, kesukaran melebihi kekuatan kita. Enggak mungkin. 3. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatanmu. Ya. Nah, saya ada kisah di dalam firman Tuhan, Ulangan 32 ayat 11, itu induk burung Raja Wali, dia melihat si anak di dalam sarangnya. Induk Raja Wali ini lihat, ini anak kok males ya, kok
kok nggak mau keluar dari sarangnya, terus enak disuapin, enak. Akhirnya oleh induk burung dibongkar sarangnya, diporak-porandakan. Mungkin si anak berkata, mama jahat, ibuku jahat, ibuku jahat. Terus waktu dia terlempar keluar dari sarangnya, mau tidak mau dia mengembangkan sayapnya. Nah, waktu mengembangkan sayapnya, induk burung ini tidak jauh dari sang anak. Dia ikuti kemana. Begitu melihat anaknya susah, langsung dia ambil dari bawah. Langsung diangkat, ditopang. Haleluya. Nah, jadi diukur, oh masih belum. Coba lagi. Sampai satu kali anak burung Raja Wali bisa mengepakkan sayapnya. Dia lihat betapa luas, betapa indahnya, betapa hebatnya dia bisa terbang. Begitu juga ya, kalau kita mau mengembangkan sayap iman kita, kita akan kagum-kagum akan pertolongan Tuhan. Kembangkan sayap iman, kepakkan sayap imanmu saat saudara terbang menghadapi badai. Saudara akan melihat, kagum saudaraku, luar biasa. Yang keempat, pada waktu kita dicobai, ia akan memberikan kita jalan keluar. Nah, percaya ini saudara, percaya ya. Yang kelima, sehingga kita dapat menanggungnya. Jadi dari 4 permasalahan, 4 perhatian Tuhan, ini hasil akhir. Ya. Hasil akhirnya saudaraku, pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan manusia, sebab Allah itu setia. Pada waktu dicobai Tuhan memberikan jalan keluar. Yang kelima, sehingga kita dapat menanggungnya. Ini hasil akhir dari janji Tuhan kepada umatnya. Sebab itu jangan menyerah. Jangan putus asa saudaraku. Jangan menyerah terhadap berbagai pencobaan, pergumulan, atau masalah. Kalahkan semua itu dengan kekuatan yang dari Allah. Jangan menyerah. Sebab kita akan melihat hasil akhirnya. Ya, dari kita bergumul, kita terus bergumul. Hasil akhirnya kita dapat menanggung. Waduh, luar biasa. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Pada hari ini kita mendapat kebenaran firman Tuhan yang luar biasa saudaraku. Apapun yang terjadi, percayalah Tuhan sudah melihat kita, engkau sanggup. Tapi kita berkata, nggak bisa Tuhan, kerdil. Kembangkan sayap imanmu. Seperti anak burung Raja Wali digoncang. Tapi induk Raja Wali terus mengamati. Belum kuat ditopang. Tapi begitu berikutnya, dia mulai mengembangkan sayap. Itu yang Tuhan rindukan. Dari iman kepada iman kepada iman. Sebab orang benar hidup oleh iman kepada iman. Kembangkan sayap iman kita. Saudara akan melihat kemuliaan pertolongan Allah yang luar biasa yang tidak pernah kita bayangkan. Yang tidak pernah timbul dalam pikiran, tidak pernah timbul dalam hati pikiran kita. Itu semua disediakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa, kami bersyukur. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sampai hari ini kami kuat. Sampai hari ini kami berkemenangan. Bukan karena kuat gagah kami. Bukan karena kepandaian kami. Tapi karena kuasa firman-Mu yang bekerja di dalam kehidupan umat-Mu. Sehingga umat-Mu kuat. Haleluya. Karena firman-Mu menghidupkan. Karena firman-Mu menghidupkan dan menghiburkan kami. Sehingga kami tidak perlu menyerah. Sehebat apapun persoalan yang datang, Engkau mengatakan tidak melebihi kekuatan-Mu. Terima kasih buat janji-Mu. Terima kasih. Kami percaya. Kami percaya. Kami tidak ragu. Kami tidak bimbang. Sebab jikalau kami ragu, jikalau kami bimbang, kami tidak akan mendapatkan apa-apa. Berkati umat-Mu. Bapa, mungkin
mereka bergumul di dalam pekerjaan. Ingatkan dia bahwa Tuhan sanggup memberkati apa yang dikerjakannya. Mungkin dalam permasalahan hidup ini yang menurut pikirannya tidak selesai-selesai. Tuhan, Engkau sudah mengingatkan. Jangan berandai-andai, tapi menghadapi. Jangan seperti Daud berkata, jikalau aku punya sayap seperti burung, dia akan mau terbang. Tapi kami mau menghadapi setiap permasalahan yang ada. Karena kami punya Tuhan. Sumber kekuatan kami, gunung batu kami yang luar biasa. Berkati rumah tangga umat-Mu. Berkati masa mudanya Tuhan. Jauhkan dari segala pergaulan yang jahat. Berkati kesehatannya. Berkati. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Yesus. Dimanapun umat-Mu berada. Jauhkan dari segala virus-virus yang jahat ini Tuhan. Terima kasih. Berkati pelayanannya. Kami bersyukur. Kami berterima kasih. Janji-Mu. Ya dan amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita mau angkat tangan kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, terimalah saat ini berkat kasih dari Allah Bapa, damai, sejahtera, sukacita, dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kuasa di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, limpah dengan karunia-karunia roh dan buah roh menyertai perjalanan hidup kami. Kami tidak akan kalah. Kami keluar sebagai pemenang. Sebab kemenangan itu sudah diberikan kepada kami oleh Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa dan berserah. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.